Di saat itulah waktu emas di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Yakin dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya yang terbangun dan berdoa pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai Allah Ta'ala, apa kabar Anda di sana? Saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat, diberikan barokah sehat, dibukakan pintu rezeki kepada Anda seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dan semoga Anda selalu diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang ingin selalu mendapatkan keajaiban lewat jalur langit, yuk mari kita sama-sama belajar bareng lewat link yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi di video ini. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, video ini terkhusus bagi Anda yang sudah mentok banget usahanya, sudah kerja dari pagi sampai pagi lagi, tetapi yang didapatkan tidak seberapa, sedangkan sudah dikejar-kejar sama pemilik amanah untuk segera bayar amanahnya. Kemudian pikiran sudah tidak tenang karena di mana-mana selalu ditagih, diteror, kebingungan, selalu kepikiran, makan pun nggak enak, sholat pun juga kepikiran dan nggak enak. Silahkan simak video ini sampai akhir, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Yang pertama, silahkan Anda tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan. Lalu ucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan hamba kesempatan untuk bertaubat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan kepada hamba kesempatan untuk hidup, untuk membayar amanah. Itu langkah pertama, yaitu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Coba, saya mau bertanya sama Anda. Kapan terakhir Anda mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Anda? Nikmat yang paling sederhana dan mungkin banyak orang yang lupa, yaitu nikmat bernafas. Sadarkah Anda bahwa bernafas ini adalah rezeki yang sangat mahal harganya? Ini gratis dan Allah berikan kepada kita. Bersyukur alhamdulillah kita tidur, saat kita bangun kita masih bernafas. Coba bayangkan jika ternyata saat kita terbangun kita sudah tidak bisa bernafas. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus kita syukuri. Hal yang terkecil apapun harus kita syukuri, walaupun mungkin itu hal yang negatif, kita tetap memandangnya hal yang positif. Contohnya apa? Contohnya adalah amanah. Kita pandang itu sebagai hal yang positif. Itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita untuk menguji diri kita, untuk menguji diri Anda, seberapa yakin keyakinan Anda, seberapa pasrah kepasrahan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda lulus dengan ujian ini, insya Allah Allah akan angkat derajat Anda lebih tinggi lagi. Itu yang pertama, ucapkan syukur alhamdulillah. Lalu yang kedua, yaitu silahkan Anda lakukan, silahkan Anda yakini dengan keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan juga pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah berusaha kesana kemari, tetap aja hasilnya segitu-gitu aja. Gak bisa memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang Anda sudah tidak bisa berharap kepada manusia sedikit pun.
Bahkan orang terdekat dari diri Anda pun tidak bisa membantu Anda. Sekarang tinggal siapa yang bisa membantu Anda? Tidak ada dari golongan manusia yang bisa membantu Anda. Satu-satunya yang bisa membantu Anda hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, ketika bumi ini sudah tertutup peluangnya untuk kita, ketika bumi ini sudah tidak bisa memberikan kita, ingat, selalu ada langit yang selalu terbuka untuk semua permintaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, sekarang jangan lagi fokus kepada manusia. Tidak usah mengharapkan kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Tetapi berharaplah kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yakin dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncullah pertanyaan, apa yang harus diyakini? Ya kan? Apa sih yang harus diyakini? Yang harus diyakini adalah janji Allah. Janji Allah yang tertulis di dalam panduan hidup kita. Yang tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa janji Allah? Yaitu jika kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membantu kita untuk keluar dari permasalahan hidup kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan masih banyak lagi janji Allah yang tertuliskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tugas kita cuma satu, percaya. Lalu kemudian amalan yang ketiga, yaitu bertaubat kepada Allah. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Akan tetapi beliau saja yang sudah dijamin surga, yang sudah dihilangkan semua noda-noda keburukan dari hati beliau. Akan tetapi beliau masih saja beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seharian beliau sebanyak 70 kali istighfar dan taubat. Itu Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga baginya. Apalagi kita yang kita aja belum dijamin surga, maka harus lebih banyak lagi kita dalam beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mengingatkan tentang materi perisai rezeki. Mudah-mudahan Anda sudah menonton video saya tentang materi perisai rezeki. Jadi Allah itu pasti memberikan rezeki kepada semua hambanya, kepada semua makhluk hidup di bumi ini. Akan tetapi ada satu golongan orang yang dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Di saat Allah memberi rezeki, rezekinya itu nggak sampai kepada dia. Yaitu satu golongan yang mereka memiliki perisai rezeki. Bukannya Allah nggak memberikan, bukan. Allah memberikan kepada mereka. Akan tetapi mereka sendiri yang memiliki perisai rezeki sehingga rezeki yang Allah berikan kepada mereka tidak sampai. Maka solusinya sangat mudah. Hilangkan perisai rezekinya. Perisai rezeki ini adalah dosa-dosa kita yang menyebabkan rezeki kita tidak sampai kepada kita. Makanya kita harus mengamalkan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akui segala perbuatan dosa, minta ampun, bertaubat kepada Allah di setiap sholat kita, di setiap doa kita, bahkan di setiap waktu kita. Kemudian poin yang keempat, yaitu lakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan janji yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Jika kita
membasahi mulut kita dengan sholawat setiap hari kita, niscaya Allah akan memberikan hajat kita di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya pribadi merasa diri lebih tenang, merasa emosional lebih tenang, sehingga dalam menghadapi masalah bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, dan bisa lebih memancarkan energi yang positif. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu sempurnakanlah. Bukan cuma sekedar dilakukan, tetapi sempurnakanlah dengan kualitas yang terbaik. Kemudian silahkan sambil menunggu iqomah, silahkan Anda berdoa meminta kepada Allah. Karena doa di antara azan dan iqomah itu adalah waktu terkabulnya doa. Lalu kemudian amalan yang ketiga, sholat malam laksanakanlah. Kita bangun pada sepertiga malam terakhir. Di saat itulah waktu emas di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi. Kemudian Allah mencari dari hamba-hambanya yang terbangun pada saat itu, lalu Allah mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya yang terbangun dan berdoa pada saat itu. Dan juga jika hamba tersebut beristighfar kepada Allah, maka istighfarnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan jika Anda serius ingin selesaikan amanah Anda, bangun dan minta kepada Allah, menangislah pada waktu ini. Lalu amalan yang keempat, sholat duha 4 rakaat di awal waktu. Paksakan. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, itulah kiat-kiat dan tips yang semoga bisa membantu Anda, bisa membantu kita untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sahabatku, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.